Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi di podcast Self Healing, podcast kalian, podcast kita semua yang sedang belajar bareng berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, dan kadang-kadang gue spilin karakter manusia berdasarkan golongan darah. So guys, anyway, kemarin tuh gue nggak sengaja nonton Mbak Nirina Zubir di TV. Di TikTok tuh udah seliuran gitu. Jadi dia walk out dari TV One. Dan kebetulan ya seperti biasa lah ya, namanya sosmed atau algoritma sosmed zaman sekarang tuh tahu aja. Sekalinya kita nonton sampai akhir, terus habis itu feed-feednya tentang Nirina Zubir semua. Oke, great. Jadi mau di TikTok, mau di YouTube, dia tahu aja kalau aku tuh tadi habis nontonin Nirina Zubir. Dia kayak, gue gak akan ngomongin kasusnya by the way, tapi gue akan ngomongin tentang bagaimana dia speak, bagaimana dia berbicara ya. Berbicara lenjeh banget. Maksudnya gue yang lenjeh. Gue tahu kasusnya, kenapa dia sampai walk out dan kenapa dia kecewa banget sama TV One. Terus dia juga diwawancara di podcastnya si Luna Maya ya, teman setia, teman sejati, pokoknya TS apa gitu, TS Talk atau apalah. Senengnya apa? Karena ketika cewek sama cewek ngobrol itu lebih cenderung ke ngomongin perasaan ya. Jadi digali perasaannya. Dan aku suka banget cara Nirina Zubir bercerita. So, tebak dulu tapi, kira-kira golongan darah apa sih Mbak Nirina Zubir ini? Oke, 1, 2, 3. Dipercayakan. Jadi dia tuh kan datang dari luar kota segala macam, dan waktu itu dia punya personal problem dengan keluarga tirinya, yang maksudnya akhirnya keluarga tirinya juga kurang cocok sama dia. Terus akhirnya my mom ya udahlah lo di rumah aja gitu. Ini sama sekali bukan karena keluarga tirinya yang kenapa-napa ya, tapi ternyata orang ini emang punya isu sehingga keluarga tirinya pun udah nggak mau berurusan sama mereka gitu loh. My mom karena dia itu very sensitive dan very social person gitu, jadi kayak ya udah deh sama ya. Iya kan? Iya. Terus akhirnya dia bilang ya udah di rumah aja, tapi ya kamu sekalian urusan kos-kosan apa jadi urusin gitu. Like that in the beginning. So sebenarnya ngurusin bisnisnya mama kamu. Iya. Bantuin, oke. Cuman kan kosan itu sama my mom rumahnya depan-depanan. And my mom and me waktu itu belum serumah. I see. Jadi pastinya kan kehadiran dia lebih banyak daripada kehadiran anak-anaknya yang lain, gitu kan. Jadi dari pertamanya yang dari kos-kosan, kemudian dia mulai minjem uang, kemudian menawarkan bisnis pinjam meminjam uang, ngerti nggak sih? Jadi my mom jadi secara nggak langsung juga dijadikan rentenir ke orang lain. Oke guys, jadi buat kamu yang udah nebak dan tebakan kalian adalah golongan darah B, itu jelas salah, oke? Kenapa bukan golongan darah B? Karena golongan darah B biasanya kalau ngomong kayak gue nih, cenderung apa ya? Cenderung belibet. Terus ada sempat mikir-mikirnya dulu, agak menyusun kata-kata dulu, karena rata-rata golongan darah B itu introvert, jadi nggak bisa selancar itu ngomongnya. Duh, jatuh. Sedangkan Mbak Nirina, lu denger sendiri ya bagaimana dia bercerita. Pertama, kenapa gue tebak dia bukan golongan darah B dan justru golongan darah O. Ya, kamu silakan googling dan memang benar golongan darahnya Mbak Nirina Zubir ini adalah golongan darah O. Yang pertama karena ketika dia ngomong ya, ketika dia bercerita, itu benar-benar kayak storytelling. Itu kelebihan dari golongan darah O. That's why kenapa banyak orang nyaman di dekat dia. Terus banyak orang juga tahan dengerin dia dari awal sampai akhir, paham apa yang mereka omongkan. Karena otak manusia itu sebenarnya menyusun informasi dalam bentuk cerita, lebih gampang, lebih mudah ditangkap dengan cara storytelling. Dan orang-orang bergolongan darah O itu punya kelebihan dari segi menceritakan sesuatu, menceritakan kronologi. Kalau golongan darah B cenderungnya dia ngomongin tentang bukan kronologi ceritanya, tapi lebih cenderung ke kejadian perpotong-potong-potong gitu loh, perpotongan gitu. Kalau golongan darah O itu benar-benar lu kayak dikisahin. Jadi orang tuh kayak Luna Maya ya. Luna Maya di saat itu tuh kayak dengerin dari awal sampai akhir, banyakan si Nirina Zubir ngomong. For information ya, suami gue itu kan sebenarnya bukan tipe yang tahan dengerin orang lain bercerita. Tapi saat dia nonton si Mbak Nirina Zubir di Luna Maya itu berapa sih? 18 menit atau berapa menit lah? 30 menit, aku lupa. Dan
itu dia tahan. Jadi itu kenapa gue nebak golongan darah O. Pertama karena dia tuh ngomongnya lancar banget. Kemudian yang kedua, dia tuh ngomongnya bener-bener kayak orang bercerita, menceritakan bukan cuman sekedar potongan kisah atau scene-nya, tetapi urut gitu. Bener-bener kayak lu ngedengerin sebuah dongeng. Bahkan lu bisa memahami perasaan si korban. Dalam hal ini Mbak Nirinanya ya. Terus yang ketiga dari segi ngomong, dia nggak datar, nggak flat, dan orang tuh enak gitu dengernya, ya nggak? Nah itu rata-rata golongan darah O emang kayak gitu. Ada satu kelebihan golongan darah O yang lain. You know what? Rata-rata golongan darah O itu bisa membuat orang lain menyetujui usulannya dia. Tebak, kenapa coba? Buat kalian yang sering mempelajari trik berkomunikasi, mungkin udah tahu kisah kunci ini. Jadi asal lo tahu, ketika lo pengen disetujui orang, ini kuncinya. Shh, dan ini rahasia kita aja ya. Jadi gini, ada seorang laki-laki, gue kasih analogi dulu nih. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak deh, ya dia tuh sakit, diabetes, udah agak parah gitu. Terus dia ke rumah sakit dong, ya enggak? Tuh kan beda kan cara ceritanya, golongan darah B sama golongan darah O tuh beda. Si bapak ini akhirnya ke rumah sakit karena udah banyak keluhan gitu. Ketemulah si dokter. Dokter bilang ke si bapaknya, "Pak, ini tuh bapak harus diamputasi." Deng gitulah. Long story short intinya ya, secara singkat, akhirnya si bapak tadi kakinya diamputasi. Selesai diamputasi, selesai tindakan, Masya Allah sudah berhasil. Tahu nggak apa yang diucapkan si bapak ini kepada si dokter? Iya, terima kasih dok. Coba bayangin, kakinya itu dipotong coy, ya kakinya si bapak ini dipotong. Padahal biasanya di pasar misalkan atau di supermarket, ketika kaki si bapak ini diinjak, dia tuh marah besar gitu, ngomel. Tapi ketika si dokter ini motong kakinya, dia malah terima kasih. Oh man, kenapa coba? Karena si bapak ini paham bahwa dokter ini niatnya menolong. Nah itu dia guys, kuncinya adalah kalau misalkan lu pengen disetujui sama orang, ciptakanlah suasana pertolongan. Jadi memang lu niat tulus gitu. Tapi ingat, gak semua orang itu bisa langsung ngeh bahwa lu mau nolong. Bahkan nih ya, para penipu zaman sekarang itu bisa ngibulin orang seolah-olah dia mau nolong, bener gak? Tapi sesuatu yang datang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Orang akan paham bahwa lo mau menolong. Jadi yang paling penting di sini poinnya, ketika lo mau disetujui disetujui orang, niatkanlah untuk hal yang baik. Niatkanlah untuk menolong dia. Insya Allah, Allah akan bikin si orang itu luluh sama lo. Semoga kita bisa belajar dari cara berkomunikasinya golongan darah O. Kita bisa memahami perasaan mereka gitu. Ini kelebihan dari golongan darah O yang Allah kasih. Jadi mereka bisa memahamkan perasaan apa ya? Menyentuh hati orang, wasik. In the next video, semoga masih dikasih waktu tetap dengan tips-tips self healing berdasarkan psikologi Islam dan juga spill karakter manusia berdasarkan golongan darah. Apapun masalahnya, jangan lu pikul sendiri, berat cuy. So serahkan semua ke Allah. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Deketin Allah, fokus ke Allah. Solusi itu pasti dikasih sama Allah. Karena ujian hidup dari Allah, pasti kunci ujian hidupnya juga ada di Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi